sekitar 6 orang per hari proses pasang ring untuk melihat kondisi dalam. Itu rata-rata kejadian penyakit jantung koroner di Aceh itu terkait lebih dari 50%. Jadi tergantung pemerintah ini memihak yang mana nih, mengambil keuntungan itu secara aspek mana nih mau diambil. Jadi kalau kita mau lawan, perhatian terhadap preventif ini sangat-sangat kurang. Upaya yang kita lakukan tuh sedikit sekali dibandingkan dengan upaya sebaliknya yang dilakukan oleh pabrik rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PHTM, apa kabar? Senang sekali kita ketemu lagi tentunya di hari ini di edisi ke-62 tahun kelima tentunya, dan untuk hari ini Senin 24 Maret 2025 kita kembali lagi hadir. Dan untuk pagi hari ini, untuk hari ini khususnya kita akan membahas tentang isu yang menarik atau juga tentang hal-hal yang memang sudah berkembang di masyarakat. Dan sungguh menarik juga untuk episode ke-62 ini kita akan membahas seputar tentang berdirinya pabrik rokok di Aceh. Dan untuk hari ini pabrik rokok berdiri di Aceh, benarkah kesehatan masyarakat mulai was-was? Nah, kesehatan apa saja? Tentunya kita akan bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio kita. Untuk pagi hari ini ada Dr. Muhammad Ridwan MA PPSC, AIVOKA, SPJP, Sub SP PRKV, FASCC, dan beliau adalah Ketua Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Aceh. Assalamualaikum Dok, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Dok? wabarakatuh. Alhamdulillah. Isu-isu kita gosip-gosip sedikit nih ya Dok ya. Nah, baik pemirsa, kita mulai saja, dan tentunya buat Anda untuk tetap terus sehat, dan semoga kami juga mendoakan Anda masih tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas Anda. Dok, pemerintahan baru tentunya ya. Tapi kita di awal kita ngomongin ini dulu lah Dok. Sebenarnya kalau berbicara masalah jantung, dan dokter juga sebagai Ketua YJI, Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Aceh, sebenarnya di Aceh secara keseluruhan sudah mengkhawatirkan seperti apa sih penyakit jantung? Apakah memang sudah cukup parah atau levelnya seperti apa ini? Baik, makasih. Jadi sampai saat ini penyakit jantung di Aceh itu masih puncak 10 besar. Di seluruh Indonesia? Nasional. Oke. Jadi nasional. Dulu di posisi 6, udah turun sedikit di posisi 8. Tapi ya masih 10 besar. Yeah. Artinya secara nasional kita ini masuk sorotan ya. Masuk sorotan. Dan secara kejadian memang hampir tiap hari kita temukan adanya orang serangan jantung ya. Di rumah sakit provinsi kita itu setiap hari ada yang baru serangan jantung 1-2 orang yang dipasang ring. Kemudian ada sekitar 4-5 orang yang secara reguler, yang bukan baru tapi yang udah direncanakan. Jadi ada sekitar 6 orang per hari. Per hari? Yang per hari proses pasang ring untuk melihat kondisi dalam. Belum lagi ada sebagian lagi yang proses untuk bypass yang kita kirim ke luar daerah. Dan juga komplikasi-komplikasi yang lain ya yang muncul selama ini. Gitu. Jadi bisa dikatakan secara pembiayaan, secara kejadian memang sangat banyak sekali dan sangat tinggi sekali terhadap penyakit jantung di Aceh ini. Oke, untuk angka usia sendiri, ini bagaimana Dok? Apakah memang di usia dewasa kah atau seperti apa? Penyakit jantung angka yang dokter sebutkan tadi, para pasien rata-rata di usia berapa Dok? Ada beberapa jenisnya penyakit jantung. Kalau kita bicarakan penyakit jantung yang gaya hidup, itu mengarahnya ke penyakit jantung koroner ya. Koroner, oke. Jantung koroner itu biasanya dulunya sekitar 20-30 tahun yang lalu itu mulai meningkatnya di atas 50 tahun. Oke. Nah, berarti faktor usianya dominan ya. Tapi belakangan ini ya semakin mendekati ke saat sekarang itu mulai menurun dia di 40 tahun, bahkan di 30 tahunan. Sekarang udah kejadian-kejadian yang 20 tahunan pun sudah mulai kita temukan kasusnya. Jadi artinya semakin cepat kejadian serangan jantung di masyarakat kita. Itu bisa terjadi sampai usia 70-an, banyak terjadi juga. Ya, artinya rentangnya yang paling banyak sekarang sekitar di 40-50 lah. Nah, itu yang paling puncak terjadi serangan jantung ya. Kemudian jenis yang lain ada penyakit jantung rematik. Nah ini pada usia yang lebih muda kelompoknya, pada usia mulai kanak-kanak, mulai dari belasan dan remaja itu yang banyak kejadian awalnya. Sedangkan
kelompok berikutnya ada penyakit jantung bawaan. Nah, ini tentunya sejak lahir. Dari lahir sampai di situ banyak penyakit yang karena bawaan dia ada bocor, ada kelainan-kelainan yang memang harus diatasi dari awal, dideteksi dari awal. Nah, ini satu kelompok tersendiri ya. Kemudian yang lainnya penyakit jantung yang terkait hipertensi. Nah, ini banyak juga. Nah, ini orang yang hipertensi lama-lama jantungnya jadi bengkak ya. Ada kemudian jenis kelompok penyakit jantung katup selain yang rematik tadi. Ada kelompok penyakit jantung akibat diabetes ya. Ada penyakit jantung akibat yang penyakit penyerta yang lain ya. Nah, ini jadi cukup banyak kelompoknya. Jadi kalau kita bicarakan penyakit jantung koroner, nah ini yang terkait dengan sama lifestyle. Berarti dengan gaya hidup. Nah, menyangkut lagi dok, tentunya kalau kita berbicara dengan jantung dan tentunya di angka 8 di nasional, itu cukup mengkhawatirkan tentunya. Nah, kembali lagi dari gaya hidup, apakah memang semua dari tingkatnya pasien jantung koroner ini disebabkan oleh rokok kah? Atau pola hidup dengan gaya makan atau seperti apa, lifestyle yang seperti apa ini dok? Baik, jadi saat ini faktor risiko yang punya jantung koroner kan banyak ya. Kalau rokok itu sendiri, kalau di dunia itu sekitar kontribusinya sekitar 1/4-nya, jadi 20% lebih ya, itu yang related sama rokok ya. Sedangkan yang lain ada diabetes, hipertensi, kolesterol, stres ya, obesitas dan sebagainya. Tapi khusus untuk Aceh yang menarik ya, memang kita belum ada suatu studi yang lebih detail ya. Dari beberapa pengalaman klinis yang saya temukan, itu rata-rata kejadian penyakit jantung koroner di Aceh itu terkait lebih dari 50%. Kalau tadi kan dunia 20%. Yeah. Di kita itu dalam suatu ruangan misalnya ada 10 orang yang kena jantung, kalau kita tanya lebih dari 5 orang ada rokoknya. Perokok aktif. Perokok aktif atau pernah merokok atau yang baru merokok, itu rata-rata ada riwayat rokoknya tuh yang dari 10. Mungkin sisanya cuma 3 atau 4 yang nggak merokok, kejadiannya itu karena sebab yang lain. Ya, jadi di antara yang lain saya lihat merokok itu menjadi nomor 1 di kita. Baru kemudian yang duanya diabetes, baru kemudian hipertensi dan faktor yang lain. Nah, itu dia agak beda karakter kita. Oke. Jadi bisa dikatakan sesuai dengan tema kita bahwa dari angka 8 bisa kemungkinan jadi juara 1 dengan beberapa... Nah, kita mau persiapannya bagaimana kan? Oke. Ya. Nah, untuk kasus seperti ini bagaimana dok? Biasanya apakah memang dengan adanya semakin banyaknya orang yang merokok juga tentunya angka ini akan semakin naik. Dan itu membahayakan. Apalagi dokter menyampaikan tadi memang bukan hanya usia 50 sampai dengan 70, tapi juga generasi muda atau mungkin juga remaja juga sudah mulai terjangkit. Ini seperti apa nih dok? Tentunya kan ini pendukung ini. Betul. Dengan hadirnya ini pendukung. Ini seperti apa dok? Jadi makanya kejadian penyakit jantung ini kan nggak sekali merokok atau sekali ada faktor yang nggak sehat langsung kejadian. Yeah. Dia ini kan dia seperti efeknya yang ngumpul ya. Jadi kalau semakin cepat dimulai gaya hidup yang tidak sehatnya, maka dia kejadiannya tentu akan lebih cepat mulai menimbulkan kerusakan-kerusakan. Yeah. Nah, jadi makanya penanganan selama ini kan banyak kita berfokus kepada orang yang serangan jantung. Oke. Serangan jantung gimana caranya menyelamatkan? Oke lah, udah pasang ring, udah pasang bypass ya. Dan itu membuat biaya secara daerah dan lokal membengkak. Yeah. Juara 1 kita. Untuk total habis biaya pengobatan per tahun BPJS itu juara 1-nya kardiovaskular. Lebih 10 triliun dari biaya BPJS. Nah, kalau kita fokus hanya untuk ngobatin, ya nggak akan turun-turun. Jadi mau tak mau kita memang harus turun ke preventif. Oke. Nah, preventif ini memang upayanya ya seperti dakwah lah. Dakwah itu artinya harus banyak kita menyampaikan, mengingatkan. Ya mungkin tergantung ya. Kalau kita mungkin itu kemampuannya. Kita harapkan bagi yang punya kebijakan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat angka ini bisa ditekan, bisa membuat kesadaran lebih bagus gitu ya. Oke, YJI Provinsi Aceh sendiri seperti apa ini dengan hadirnya pabrik rokok ini, dokter? Teman-teman di YJI sendiri apakah akan melakukan tindakan apa? Karena saya melihatnya bahwa ini akan memicu atau juga daya beli rokok juga tentunya akan naik. Perokok aktif juga akan semakin tinggi karena kan lebih mudah, ya. Ini seperti apa nih, dok?
Jadi Yang saya tahu YJI ini kan juga ada merupakan langkah-langkah preventifnya. Ini seperti apa, Dok? betul. Jadi kita sifatnya kan lembaga non government ya. Iya. Ini sebagai yayasan kita concern terhadap gimana upaya preventif di masyarakat. Bahkan kita memang ada bidang preventif ya di struktur pengurusan kita. Dan kebanyakan kita mulai dari, saya pikir bukan hanya selama ini kita ada melakukan edukasi, tapi sepertinya nggak cukup hanya di situ. Kita mesti mulai proaktif ya, mungkin kepada yang decision maker, yang siapa yang membuat kebijakan ini kita harus approach ya, melalui kepala dinas ya, sampai ke gubernur atau kepala tingkat 2, itu sepertinya kita mesti approach supaya bahwa masalah ini kita sampaikan supaya jadi diingat kembali. Saya pikir semua orang udah tahu, tapi kadang-kadang kan tertutup dengan berbagai isu. Jadi audiensi menjadi salah satu yang kita akan coba jadwalkan ke depan dengan berbagai pihak, dengan selain dari pihak pemerintah, struktur yang sudah ada, juga dengan pihak ulama mungkin sepertinya kita perlu jadwalkan, karena dari pihak ulama juga kita harapkan bisa melahirkan statement-statement yang mendukung untuk lebih sehat, dan bisa melahirkan para tokoh yang bisa menjadi teladan di masyarakat, yang tidak memberikan contoh yang yang tidak sehat lah secara umum, karena ini kan punya kajian sendiri juga itu. Nah, jadi itu mungkin perlu kita jadwalkan selain dengan masalah makanan, masalah senam, masalah yang lain. Nah ini penting saya pikir untuk approach ke audiensi. Yang kedua baru kita edukasi ke lembaga-lembaga. Selama 2 tahun yang lalu kita ada edukasi ke lembaga-lembaga SKPA di provinsi, tingkat provinsi. Hampir seluruh SKPA sempat kita kunjungi, kita berikan edukasi. Mungkin tahun ini insya Allah mungkin ke sekolah-sekolah atau ke lembaga yang lain yang memang atau ke pesantren ya, kita coba semampu kita, karena memang masih terbatas kemampuan kita. Ya, baik. Dan tentunya pemirsa PTM yang saat ini mungkin sedang santai-santai ya. Mungkin seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa pemerintahan yang baru saat ini, pemerintahan Aceh yang saat ini terbaru memang sedang menggalakkan atau juga sedang ingin berencana untuk membangun pabrik rokok yang ada di Aceh. Kalau nggak salah saya di 2 kabupaten kota. Nah, langkah itu Dok, jadi bahwa ternyata kan YJI sendiri sudah melakukan langkah-langkah preventif. Nah, tentunya juga mungkin masyarakat juga tahu bahwa di fasilitas umum ada stiker-stiker tentang kawasan tanpa rokok, ya itu gerakan-gerakan teman-teman preventif lainnya tentunya dengan membuat KTR dan juga melahirkan kanun-kanun di beberapa kabupaten kota. Langkah itu Dok, langkah preventif itu berarti sudah teman-teman NGO lainnya ya atau teman-teman LSM lainnya bersama sudah melaksanakan KTR, terus berusaha melalui sekolah, fasilitas ibadah, fasilitas umum sudah menempel ya. Nah, YJI juga sudah melakukan upaya-upaya preventif. Nah, dengan hadirnya ini kan berarti kan bertolak belakang nih dengan apa yang upaya-upaya preventif ini. Kita nggak berbicara faktor ekonomi, tapi berbicara bagaimana masyarakat ke depan, generasi muda ke depan ini seperti apa. Udah berdiri belum kan? Belum. Tapi maksudnya begini, kita coba mengangkat isu ini supaya jadi pertimbangan lah. Ya. Pertimbangan. Mudah-mudahan suara kita didengar. Jadi menambah daftar list yang harus consideration ya, harus dipertimbangkan sebelum ketok palu atau sebelum mulai nanti ya. Ini harus ada waktu. Jadi beberapa teman-teman ya akademisi juga menyampaikan concern yang senada juga ya. Karena ini menjadi kontraproduktif dengan upaya kesehatan dan efek jangka panjang. Gitu ya. Nah, tadi kan lupa sebut tentang KTR ya. Nah, itu kan upaya KTR itu kan sudah menjadi langkah yang sudah sempat ada kanunnya, sudah dijalankan. Nah, tapi kan seperti mati suri, seperti jalan di tempat ya. Bahkan kalau ada spanduk atau plang kawasan tanpa rokok, orangnya malah merokok di bawahnya gitu loh. Di artinya karena selama ini nggak jalan, nggak dicoba tegakkan. Yang seperti kita mau syariat Islam tentu mesti ada upaya-upaya proaktif untuk menyampaikan. Jadi itu sudah jalan yang benar sebenarnya. Tinggal kita meluruskan bagaimana itu bisa terlaksana. Nah tentunya mungkin banyak ya. Tadi yang kita sebut pihak-pihak tadi termasuk tentunya dari anggota dewan, dari Bapeda dan sebagainya. Ini kita mesti
coba kita gaungkan. Kita bukan pemain solo tentunya, ada NGO-NGO lain yang jadi rekanan, ada dinas kesehatan sebagai leader di situ kan, kita bisa menyampaikan. Dan ini biarlah memang yang ambil keputusannya pemerintah, ya. Kita berbuat apa yang kita bisa sepertinya, ya. Ya, masalah kebijakan tentu ada wewenang dari pihak pemerintah, ya. Karena kajian untuk seperti ini multi dimensi, ya. Jadi komplikasi begini memang diharapkan dapat mengangkat ekonomi, ya. Ekonomi, lapangan kerja. Tapi kalau misalnya itu justru membuat orang mudah untuk mengakses rokok. Ya, pada saat pajak dinaikkan itu supaya aksesnya terbatas, ya. Iya. Nah, tapi kalau dengan produksi makin dekat, kemungkinan harga lebih murah, ya. Iya. Jadi mudah akses. Nah, ini harus kita pikirkan. Jadi di negara barat itu pengguna rokok udah mulai stagnan dia kurvanya, ya. Orang merokok itu kebanyakan kelompok-kelompok emang udah nggak bisa lepas, mungkin udah terbiasa, sehingga memang pajaknya tinggi, harganya tinggi. Jadi hanya dibuat yang mampu saya, sehingga menekan supaya anak-anak tidak mampu beli, tidak mampu akses, ya. Nah, sama seperti miras yang dibuat dibatasi. Nah, di kita sepertinya harganya masih terjangkau itu, apalagi dengan ada fasilitas, ada pabrik di kita. Jadi kita seperti belum sejalan. Kalau kita berikan edukasi itu antara mari kita melaksanakan kewajiban, menegakkan sunnah, dan meninggalkan yang makruh dan mubah. Sementara rokok itu kan sesuatu yang banyak negara itu posisinya, banyak negara yang mengharamkan ulamanya, ya. Di Indonesia posisinya kan pada sebagian kelompok yang high risk haram, pada kelompok yang lain yang tidak ada risiko seperti misalnya orang sakit jantung, orang menyusui hamil, ya, anak-anak ada penyakit yang memang sudah mulai komplikasi, itu diharamkan. Pada yang lain makruh, kan bukan halal. Iya. Nah, makruh. Jadi artinya secara agama pun sebenarnya sejalan, bahwa kita menyampaikan untuk meninggalkan yang haram dan yang makruh. Nah, ini mesti ada suatu perubahan pandangan juga dari sudut keagamaan. Jadi harus ada sinkron. Ya, kita ingin melihat adanya para tokoh kita, para guru-guru kita yang juga memberikan contoh untuk meninggalkan yang makruh, nah, kita katakan. Kalau di tempat lain meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Nah, sehingga ada suatu keteladanan buat generasi muda. Jadi ini PR besarnya, Bang. Harus berperang istilahnya. Tentunya selain PR besar kan kita juga perlu kekuatan tambahan ini, Dok. Betul. Ya mungkin dari dukungan pemirsa PTM juga sama-sama untuk wawasan bahwa ternyata memang minimal juga jangan memaksa para perokok pasif untuk terserang penyakit jantung juga. Nah, ini seperti apa, Dok? Jadi problemnya kan selama ini seolah-olah ketika dilarang merokok itu adalah melarang hak seseorang untuk merokok. Oke. Ya, ada sudut pandang yang kurang terangkat. Sebenarnya pada saat yang sama kita membela hak orang lain untuk mendapatkan udara yang bersih. Makanya muncul KTR itu kan supaya orang yang merokok, kalau mau merokok, jangan mengganggu, memberikan efeknya itu ke orang lain yang nggak merokok. Iya. Jadi silakan merokok di pojok sendiri, kan itu yang konsep KTR-nya. Jadi dia yang merokok nggak dilarang, tapi tempatnya nggak boleh di publik. Nah, itu mungkin tahap pertama sih bagus sebenarnya. Ya. Jadi kalau mau merokok itu ada awareness. Saya sebentar ya merokok. Nah, itu udah mulai ada awareness. Tapi kalau yang perokoknya udah tinggal ini tanpa minta izin, nah itu dia pada saat yang sama kan memberikan asap rokok ke tetangganya. Dan kita tahu secara kesehatan asap rokok yang sebagai passive smoker juga efeknya setara dengan orang perokok. Nah, jadi ini sebenarnya menjaga hak-hak supaya sama-sama tidak saling mendolimi gitu ya. Kalau bisa di stop sih lebih bagus ya, tapi memang tahapan pertamanya saling menjagalah dulu. Makanya KTR itu sebenarnya kita sangat berharap bisa dijalankan dan itu bisa membuat orang menjadi nggak nyaman juga merokok, itu diharapkan. Baik, tentunya untuk kalau kita berbicara lagi langkah-langkah yang upaya-upaya preventif ini, Dok. Apakah teman-teman di EJI dan juga teman-teman lain ini kan sudah jikalau memang jadi berdiri, ini kita berandai-andai boleh ya, bermimpi boleh ya, Dok ya. Nah,
Apakah teman-teman di Yayasan Jantung Indonesia atau teman-teman lain melakukan upaya-upaya misalnya meminta anggaran yang lebih atau meminta program-program supaya tindakan preventif kepada pemerintah seperti apa ini, Dok? Apa mungkin ada rencana-rencana atau mungkin juga di Fakultas Kedokteran sendiri mungkin kalangan akademisi seperti apa rencananya nih, Dok? Apakah sudah berbicara kira-kira? Sementara ini mungkin belum ada suatu kesepakatan dan kita agak sulit juga mewakilinya kan karena agak luas kalangannya. Yeah. Tapi secara umum sebenarnya di pemerintah sendiri, kalau secara narasi di Kementerian Kesehatan sebelumnya juga, yang sekarang juga itu semangatnya saya kepingin membesarkan peran preventif. Tapi dengan berbagai upaya-upaya yang selama ini kalau saya lihat peran puskesmas sudah ditingkatkan. Jadi preventif di puskesmas. Tapi di lain pihak sebenarnya perlu ditindaklanjuti, diikuti dengan upaya sampai ke pendanaan yang lebih nyata. Ya, kalau kita lihat dari Menkes yang sekarang Budi Gunawan kan, itu kan programnya bagaimana kalau ada orang serangan jantung, itu di daerah-daerah pun itu bisa diselamatkan sehingga beliau memprogramkan membuat cath lab di seluruh Indonesia, di seluruh kabupaten kota, dan membuat akses untuk dokter jantungnya bisa cepat, skillnya dapat untuk pasang ring. Nah, itu udah buat programnya udah bagus, sudah membuat SDM-nya, sekolah ke luar negeri dan sebagainya. Banyak kemudahan-kemudahan difasilitasi untuk memudahkan menghasilkan spesialis jantung yang baru, yang skill ya. Tapi itu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau beliau melihat itu sebagai pencegahan, sebenarnya itu kan pengobatan akhir itu, untuk pasang ring, untuk pengobatan. Nah, sedangkan program yang justru yang pentingnya adalah mengubah lifestyle ini. Ya. Lifestyle ini artinya kita berbicara begini, satu karena ada pencetus, mungkin ada isu rencana pabrik rokok tadi. Kemudian kapan kita bicara ini lagi? Tahun depan. Setahun berapa kali kita bicara seperti ini? Ya. Jadi kalau kita mau lawan, perhatian terhadap preventif ini sangat-sangat kurang. Ya. Upaya yang kita lakukan tuh sedikit sekali dibandingkan dengan upaya sebaliknya yang dilakukan oleh pabrik rokok untuk marketing dia. Ya. Billboard Banda Aceh hari itu sempat nggak ada, saya nggak tahu kali ini billboard iklan rokok ya. Ini udah mulai ada saya lihat nih. Jadi tergantung pemerintah ini memihak yang mana nih, mengambil keuntungan itu secara aspek mana nih mau diambil. Ya. Jadi iklan itu kalau ada billboard besar itu berarti setiap detik orang melihat, setiap detik diberi pesan-pesan yang tidak sehat, diberi suatu impian-impian yang orang tertanam. Belum lagi di televisi, di sosial media, di iklan-iklan jenis yang lain. Nah ini gempurannya itu luar biasa. Ya, sehingga rasanya saya sendiri pun masih kebayang itu bagaimana iklan rokok yang orang naik kuda, iklan rokok yang orang hebat ya, laki-laki gagah sambil terjun payung, wah keren banget tuh. Artinya itu suatu upaya marketing yang investasinya besar-besaran, yang mempengaruhi mulai dari anak kecil sampai usia muda sampai tua masih merasa bangga dengan merokoknya. Nah antisipasi kita apa? Nah jadi masih kalah jauh. Jadi makanya upaya preventif tadi itu saya pikir harus ditindaklanjuti sampai ke pendanaan yang dimudahkan, yang real dari pemerintah, dari Departemen Kesehatan nih ceritanya ya. Nah, saya sendiri saat ini kita punya program namanya prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular ya, yang untuk di Aceh kebetulan kita seterusnya pelayanannya di Rumah Sakit Zainul Abidin. Nah itu sepertinya masih supportnya saya pikir masih butuh banyak dukungan tuh dari pemerintah supaya itu bisa kita buka. Saya rencana ingin melebarkan itu sampai ke seluruh kabupaten kota. Karena yang saya pikir ini dok, angka T tadi yang dokter sebutkan tadi untuk pengobatan, apakah memang sebaiknya seandainya bukan untuk pengobatan bisa digunakan untuk preventif? Nah, ini seperti apa ini dok? Karena memang itu mengganggu ya dokter sebutkan tadi, karena angka juga terlalu tinggi. Sekali. Jadi artinya kalau saja ya untuk preventif ada 10% dari 10 T itu, 1 T aja dibagi ke seluruh Indonesia, itu udah kencang banget tuh upaya preventifnya. Ya.
Iya. Kalau misalnya ada proporsi, apalagi kalau misalnya bilang, oh nah ini 50-50, wah itu udah kencang banget. Itu baru kita bisa masuk ke ranah lebih ini. Jadi iklan-iklan kesehatan lebih kencang, kita edukasi lebih bagus. Ini kan masalahnya, sebenarnya pertanyaannya kan, kita harus tanya dulu, orang kenapa merokok? Iya. Berarti mengantisipasi prevensinya itu mesti menjawab pertanyaan itu. Ya, kalau kita tanya, kenapa merokok? Kenapa dia merokok tuh? Orang pertama merokok enak nggak? Nggak enak. Pahit mulutnya. Tapi kenapa dia merokok? Iya. Ya. Kalau kita lihat lebih kepada lifestyle, lebih kepada coba-coba ikut gaya, akhirnya terbawa suatu tren lifestyle yang ada kelompok yang akhirnya siapa yang nggak merokok menjadi tidak keren, ya. Nah akhirnya menjadi suatu adiksi karena memang nikotin itu kan kerjanya juga secara chemicalnya juga punya sifat adiksi, ya. Yang susah dia untuk diputus ketika sudah berlangsung lama. Nah kita harus menjawab itu. Kenapa itu harus terjawab? Berarti harus ada semacam upaya assurance untuk membuat orang itu lebih logis berpikir, ya, untuk tidak masuk ke situ dan meyakinkan. Karena untuk pengetahuan dan sebagainya, orang tahu nggak tuh risiko merokok itu kan di bungkus rokok sudah ada kan? Iya. Sudah ada. Orang sudah lihat itu bagaimana merokok itu bukan hanya ke jantung aja. Ke jantung itu nomor 3 loh, efek rokok ke jantung. Iya. Yang nomor 1 itu kanker paru loh. Kanker paru itu 90% itu kayak rokok. Kanker nasofaring yang di sini. Sampai orang di Bolong leher itu kanker nasofaring. PPOK itu begitu tinggi. Kalau jantung itu 7 kali lipat. Kalau merokok itu risikonya 7 kali lipat dibanding orang nggak merokok. Artinya ada yang lebih dahsyat lagi efeknya, yang kita udah lihat contoh buruknya yang membuat orang pada yang sudah terkena itu menjadi kualitas hidupnya, bayangkan nggak bisa buat apa-apa, ya. Cuma mungkin jantung terkenal karena mendadaknya itu. Iya. Kena serangan berhenti. Berarti pemirsa, yang saya hadirkan untuk hari ini, Dr. Ridwan, yang ketiganya ya, ternyata ada yang lebih parah lagi. Ada yang parah lagi. Lebih parah lagi. Ada yang parah lagi. Paru-paru menyerang. Iya. Paru-paru itu lebih ini lagi kejadiannya. Berarti memang seperti judul kita, masyarakat Aceh ini dibuat was-was untuk kesehatannya ya. Betul. Jadi bukan Ini hanya kita jantung. makanya saya juga mewakili mungkin supaya juga aware bahwa bukan hanya ini loh masalahnya loh. Bisa ke arah ibu hamil, bisa karena masalahnya kan yang asap rokok yang dihisap itu melekat di baju. Iya. Nah ini dibawa pulang, peluk istri, peluk anak, itu kena juga itu. Kenapa muncul alergi banyak? Kenapa banyak penyakit yang aneh-aneh tuh? Karena salah satunya itu yang banyak partikel-partikel yang tidak sehat yang masuk ke dalam tubuh itu. Angka stunting juga didukung oleh asap rokok ya, Dok? Ya. Baik. Terakhir, dokter. Terakhir, tanggapan Anda mungkin kepada pemerintah atau juga kepada masyarakat seperti apa nih, Dok? Untuk supaya Indonesia dan Aceh juga bisa tetap sehat dan menjadi lebih sehat. Silakan, Dok. Ya. Pemirsa sekalian, saya pikir tentang merokok ini semua kita sudah tahu ya. Itu adalah suatu faktor risiko yang menimbulkan komplikasi yang sangat banyak dan sangat besar kos untuk kesehatannya, untuk pemerintah kosnya, tapi untuk masyarakatnya risiko terhadap kehidupan itu sendiri, kan, sampai menimbulkan kematian mendadak. Dan untuk menghilangkan efek rokok itu seseorang harus berhenti merokok sampai 12-17 tahun baru normal kembali. Jadi artinya buat yang belum merokok nggak usah coba-coba deh. Buat yang sudah, dengan pengetahuan yang sekarang kita bisa dapat dari mana-mana, maka manfaatkan bulan Ramadan ini untuk bulan taubat dari merokok. Ya, jadi selama 12 jam atau 14 jam kita sudah nggak merokok, sebenarnya ini kesempatan buat diteruskan tidak merokoknya 4 jam lagi, besok pagi udah nggak merokok lagi. Jadi itu 30 hari, orang kalau teorinya itu 21 hari tidak bisa buat kebiasaan baru, maka kebiasaan akan melekat. Ya. Buat yang perokok mungkin harus banyak introspeksi diri, apakah harus menunggu komplikasi datang baru berhenti merokok. Karena saya menemukan banyak pasien-pasien yang saya tanya, masih mau merokok Pak? Udah nggak dong. Apakah yang masih merokok masih harus menunggu ditanya untuk timbulnya komplikasi tersebut? Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat saya dan buat kita semua supaya sadar tentang bahaya merokok.
Demikian barangkali. Baik, terima kasih dokter, dan tentunya buat Anda pemirsa bahwa untuk obrolan kita hari ini ya, saat ini mungkin bisa menjadi apa ya, penyemangat juga ya dokter ya, bahwa ternyata sehat itu juga mahal ternyata ya. Baik, terima kasih pemirsa, tentunya Anda sudah bersama kami dan tetap terus bersama kami untuk menyaksikan episode yang lainnya dengan tema-tema yang menarik lainnya, dan tentu jangan lupa untuk tetap subscribe dan juga follow dan juga share konten menarik ini. Terima kasih atas atensi Anda dan terima kasih dokter atas ilmunya dan juga informasi yang menarik untuk saat ini. Jadi sama-sama bahwa ternyata pabrik rokok ini ternyata bukan hanya jantung, tapi juga mengganggu paru-paru dan lainnya. Termasuk angka stunting juga dipengaruhi oleh asap rokok. Baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda dan atensi Anda untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.